Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Siska E akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Siska mengajukan pra-peradilan untuk mengetahui sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan gugatan pra-peradilan yang diajukan Francisca Chandra Novitasari atau Siska E. Sidang menurut agenda akan digelar siang hari ini dan kuasa hukum Siska sebelumnya mengaku optimistis hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Sebelumnya sidang lanjutan gugatan pra-peradilan diajukan Siska melawan Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka dan penahanan dirinya. Sebelumnya Siska E sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Jakarta di kawasan Sleman, Yogyakarta pada tanggal 24 Januari lalu. Jemput paksa dilakukan karena penyidik beranggapan bahwa Siska tidak kooperatif karena beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. Kita sapa jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memantau sidang gugatan pra-peradilan oleh Siska E. Taufik, hingga saat ini pukul berapa agenda putusan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Siska E? Ya, Juno dan juga saudara, untuk lanjutan sidang pra-peradilan dari Siska E rencananya akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 siang nanti di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan nantinya sidang ini beragendakan itu sidang putusan dari gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Francisca Chandra Novitasari ataupun Siska E. Dan memang nantinya persidangan ini akan dipimpin oleh Hakim Tunggal yaitu Sri Rezekiah Marsinta. Dan untuk yang diketahui saudara, memang dari pihak Siska E sendiri optimistis terkait hasil ataupun putusan dari gugatan sidang pra-peradilan ini. Pihaknya dari kuasa hukum Siska E yaitu dari penasihat hukumnya Tovan Agung Ginting mengatakan optimis terkait putusan sidang pra-peradilan pada hari ini, yang mengatakan bahwa percaya majelis hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sedangkan dari pihak Bitkum Polda Metro Jaya memohon kepada majelis hakim untuk menolak putusan ataupun juga gugatan dari pra-peradilan Siska E. Dan saudara, sebelumnya memang sidang pra-peradilan Siska E ini sudah berjalan sejak tanggal 19 Februari yang lalu dan sudah ada 16 alat bukti yang diajukan ataupun yang diberikan oleh penasihat hukum dari Siska E dan juga 71 alat bukti yang sudah diberikan oleh tim hukum dari Polda Metro Jaya. Dan memang saat ini sudah masuki putusan dan memang sebelumnya sudah memeriksa saksi dan juga sudah membaca melalui replik maksud kami dan juga duplik. Dan dari gugatan pra-peradilan ini pihak dari penasihat hukum Siska E ini mengajukan 6 petitum permohonan yang diajukan kepada Hakim Tunggal yang akan memimpin persidangan pada hari ini. Salah satunya isi dari petitum tersebut adalah untuk melepaskan Siska E dari tahanan dan memulihkan nama baiknya. Lalu juga untuk menggugurkan penetapan tersangka dan juga penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak sah. Dan tentunya saudara, kita masih terus menunggu apakah nantinya bagaimana keputusan sidang putusan pra-peradilan di Siska E dan apakah nantinya Siska E akan hadir atau tidak. Seperti yang diketahui memang dalam sidang pra-peradilan ini dalam beberapa kesempatan memang Siska E tidak hadir dalam sidang, diwakili oleh penasihat hukumnya, dan kita masih akan terus menunggu bagaimana hasil dari putusan sidang dan apakah nanti Siska E akan ikut hadir ataupun tidak, Juno. Ya, sebelumnya bagaimana dengan jeratan tersangka yang ditetapkan kepada Siska E terutama pasal undang-undang di ITE, dan bagaimana poin-poin pembelaan dari pra-peradilan sebelumnya dari kuasa hukum Siska E sendiri? Ya, Juno dan juga saudara, memang saat ini fokus sidang yang akan dijalani oleh Siska E adalah fokus dari pra-peradilan, yaitu penetapan sah atau tidaknya Siska E sebagai tersangka dalam kasus dugaan produksi film pornografi. Dan juga untuk apa saja yang akan dibelakan dalam sidang gugatan pra-peradilan ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 6 petitum yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Siska E, yang mana poin-poinnya diantaranya yang
saya catat tadi adalah untuk meminta melepaskan Siskae dari tahanan dan juga untuk memulihkan nama baiknya. Lalu juga untuk meminta kepada majelis hakim untuk menggugurkan penetapan tersangka Siskae dan juga untuk melepaskan Siskae dari tahanan. Dan juga terkait apa ancaman hukuman dan jika nantinya proses gugatan pra-peradilan ini ditolak dan nantinya terus diselidiki dan masuk ke penyidikan maksud kami oleh pihak Polda Metro Jaya, nantinya memang Siskae diancam oleh undang-undang pornografi dengan ancaman pidana itu 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Namun tentunya itu masih jauh dan saat ini kita memang fokusnya dari sidang ini adalah sidang pra-peradilan, yaitu adalah penetapan tersangka, apakah sah penetapan tersangka dari Siskae, dan kita masih menunggu persidangannya pada pukul 1 siang nanti, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.